Alhamdulillah. Ngarang lagi pencerahan di sangku tak panas sekarang. Alhamdulillah. Mundur dah. Allah suruh mundur. Mau di belakang panggung saya. Semua panas. Alhamdulillah. Terima kasih matahari yang telah menyinari kami, sehingga insya Allah penyakit apapun luntur. Allah, kasihan yang pakai bedak. Allah. Kan perempuan itu biasanya kan perfeksionis kan, mau tampil yang terbaik, pakai baju matching. Kalau jilbab saya, baju saya sudah sesuai pandai, akhirnya pakai bedak dengan semua lapisan, karena bedak wanita sekarang berlapis-lapis. Akhirnya matahari telah menyapa kita, maka keringat keluar, akhirnya luntur. Hello cemong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya mujibas sa'ilin. Samahatul ulama al-a'izza, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, segenap bini sepuh, segenap pengurus dan pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, ketua-ketua takmir masjid, dan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang kami hormati para pejabat pemerintah, utamanya dari forum koordinator di pimpinan di kecamatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, dan juga Ibu Kepala Desa yang mulai tadi kayaknya nervous, grogi karena diminta keadilan.
Masya Allah, rakyatnya cerdas-cerdas Bu, hati-hati sekarang. Yang sangat saya hormati yang telah mengundang saya, pimpinan PT Bumisari beserta Panas, minta terop sama adik, jangan minta sama saya cuma diundang suruh ceramah, bukan suruh menyediakan terop. Sampean kok nuntut sama saya? Kalau masalah panas nuntut sama Tuhan. Mohon ya Allah agak mendung sedikit saja gitu. Yang sama-sama saya hormati para pengurus Nahdlatul Ulama, MWC dari unsur Syuriah maupun Tanfidiyah, pengurus ranting NU baik dari unsur Syuriah maupun Tanfidiyah, teman-teman kita rombongan Majelis Sholawat Khairul Wasilah yang sejak tadi sudah membacakan madaih nabawiyah, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, semoga menambah keberkahan. Para panitia penyelenggara yang sudah bersusah payah menyediakan semua fasilitas, terima kasih. Dan terima kasih yang telah mengundang saya. Akhirnya melokiyah. Babin Kamtipmas dan Babinsa yang hadir, terima kasih. Alhamdulillah ada Anda, kami merasa aman. Dan panas. Pak nuntut panas terus. Ini ruwet juga mau ceramah saya dituntut urusan panas. Saya bukan BMKG Pak. Banser yang telah mengamankan saya, terima kasih. Terus kepada semua security yang mulai tadi ketika lewat saya agak bingung, begini semua. Allahu Akbar, luar biasa. Baru saat ini saya dihormat. Pencerahan Allahu Akbar kata saya. Ini saya Jokowi apa siapa kata saya. Ternyata tetap saya musleh. Tapi dari saking hormatnya mungkin kata ada Pak ADM begini semua. Alhamdulillah. Selanjutnya yang juga sama-sama saya hormati yang mengundang saya, Haji Soleh Wafi, beliau adiknya Pak ADM yang ngundang saya beberapa tahun yang lalu, akhirnya baru kesampaian hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah. Sampai bulan ini, bulan Rabiul Akhir, bukan bulan Maulid loh sekarang, ba'da Maulud ya. Bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, kita masih mengadakan Maulid Nabi. Ini sebagai wujud rasa cinta kita pada Nabi Muhammad. Berarti kesimpulannya, cinta itu tidak harus menunggu waktu. Cinta itu tidak harus menunggu suasana hati. Suasana hati kita senang, tetap cinta. Suasana hati kita tidak senang, tetap cinta. Dulu ada sepupu Nabi Muhammad, namanya Aqil bin Abi Thalib, saudara dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menikah, ada banyak orang yang mendoakan beliau. Apa doanya? Birrafah wal banin, semoga bahagia terus dan semoga banyak anaknya. Produktif, merdi. Kan tidak apa-apa campur-campur gitu. Saya orang Madura. Oke. Akhirnya satu ketika beliau ketika didoakan seperti itu, padahal doanya tuh bagus kan, semoga bahagia terus dan semoga banyak anak. Itu biasanya bahagia kan, tapi ternyata beliau tidak berkenan. Malah justru beliau menegur kepada orang-orang yang berdoa itu, la taqulu hakadza walakin qulu maqalahu Rasulullah. Kalau mendoakan orang yang sedang kawin, yang baru kawin itu jangan berdoa seperti itu. Berdoalah sebagaimana doa Nabi. Doa Nabi itu proporsional. Apa doanya?
barakallahu laka wa baraka alaika, loh, laka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa maknanya? Semoga kalian berdua wahai manten putra dan putri selalu diberikan keberkahan dalam keadaan senang, selalu diberikan keberkahan dalam keadaan susah, dan selalu bersama-sama dalam keadaan apapun, selalu berbuat baik dan dalam keadaan baik. Maknanya apa? Didoakan terus bahagia itu baik, tapi tidak mungkin orang bahagia terus itu tidak mungkin. Karena janji Allah dalam Al-Quran itu apa, Bu? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji kalian itu dengan ujian yang tidak enak, musibah, dan ujian yang enak, pangkat, derajat, kekayaan. Loh, tapi yang nyatanya di lapangan banyak loh orang yang lulus ketika diuji tidak enak. Tapi banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan pangkat, derajat, keuangan enak, uang, segala macam materi berlimpah, banyak yang tidak lulus. Kalau diuji tidak enak, dia yakin, oh ini musibah, ini dari Allah. Tapi ketika diuji yang enak, mereka merasa sombong. Betul? Orang kaya itu kalau tidak kuat imannya, omongannya itu melebihi batas loh. Kebablasan, tidak menjaga perasaan siapa yang diajak bicara. Betul? Corak ngamuk kapi. Nabi itu kenapa minta miskin loh, Bu? Nabi itu miskinnya ikhtiari karena minta pilihan memang. Bukan miskin memang dimiskinkan, tidak. Memilih miskin. Kenapa Nabi itu? Kenapa? Karena umatnya banyak yang miskin. Jadi ketika Nabi memilih kaya raya, semua berlimpah hartanya, menjadi raja, terus siapa? Umat-umat yang miskin-miskin yang mau dijadikan uswah hasanah. Itu pemimpin. Tapi kadang kita kan tidak berpikir, ketika kita kaya, ketika kita punya jabatan, tidak berpikir siapa yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tepuk tangan sekali lagi kepada pimpinan yang tadi ada keluh kesah, usulan, proposal, Pak DM mohon tiap tahun ada maulid. Apa kata Pak DM? Bilang siap. Oh, tepuk tangan. Dan ternyata Pak ADM tidak tanggung-tanggung. Apa kata beliau? Semua fasilitas kami berikan. Tahun datang ada teror. Kasihan ngabesakin. Teng nyeroteng. Ini pakai surban, Bu. Panas. Bini keng bib mahabib. Panas. Tapi tidak apa-apa nih. Latihan di Arafah. Semoga jenengan bisa ke Mekah semua. Berangkat ke Mekah semua. Berangkat ke Mekah dengan wajar, tidak jalan kaki. Karena sekarang sedang viral ke Mekah jalan, khawatir kembali sampai Kumitir. Kenapa? Cop ngocak toot lobor kepi. Semoga wajar, amin. Nyetor segera bisa nyetor, amin. Kabul haja, walaupun dah haji tapi umroh, amin. Alhamdulillah. Mau berangkat? Setor, bayar. Jangan hanya nyetor foto, setor uang, amin. Oke, lanjut. Sekarang karena kita sudah memperingati maulid Nabi, kita berusaha kira-kira apa yang perlu dicontoh oleh Nabi, yang perlu dicontoh oleh kita dari Nabi. Ya Alhamdulillah. Geser. Alhamdulillah. Ngarang lagi penceramah nih sangku tak panas sekarang.
Alhamdulillah. Mundur, mundur dah. Allah suruh mundur. Mau di belakang panggung, semua panas, semua panas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih matahari yang telah menyinari kami, sehingga insya Allah penyakit apapun luntur. Allah, kasihan yang pakai bedak. Allah. Kan perempuan itu biasanya kan perfeksionis kan, mau tampil yang terbaik, pakai baju matching. Kalau jilbab saya, baju saya sudah sesuai pandai, akhirnya pakai bedak dengan semua lapisan, karena bedak wanita sekarang berlapis-lapis. Akhirnya matahari telah menyapa kita, maka keringat keluar, akhirnya luntur. Hello cemong. Wes, apa yang perlu ditiru dari Nabi? Ada 4 loh Bapak Ibu, semoga kita bisa, amin. Saya mendapatkan rumusan akhlak Nabi itu ada 3, terus kemudian ada yang nambahi 1, ada 4. 1, hafalkan ini, badlun nada. Coba ucapkan. Cerdas rek. Alhamdulillah, bunikun kopi tok. 2, kaful adha. Apa? Allahu Akbar. 3, ihtimalul adha. Jangan lancang, yang repot lah. 4, al-basyasha fil wajhi. Siapa ngucap amin? Bukan doa deh Bu. Amin. Nah, yang sponsor. Yang pertama, badlun nada. Nabi itu selalu memberikan manfaat, selalu berbagi kepada yang lain. Itu Nabi. Jadi Nabi itu ringan tangan, selalu berderma. Nabi itu tiap hari ini lagi. Kalau orang Bayu bukan ini lagi, tapi mana lagi. Diberi masih mana lagi, diberi lagi mana lagi, kurang lagi. Alhamdulillah, terima kasih, masukan yang luar biasa. Kurang lagi. Tapi kalau Nabi ini, kalau kita kurang kan? Orang itu kan serba kurang kan? Bukti nyata bahwa kita itu serba kurang, dan kurang. Sulit kita bersyukur. Yang sering apa? Mengeluh. Bagus. Sering mengeluh, bagus. Nggak bagus. Nggak bagus lah. Mimpi apa kau malam? Mengeluh. Buka toko yang biasa dapat 2 juta, kok tahu-tahu sehari ini dapat 750.000. Ketika ditanyakan tuh sambil emosi, Pak dapat berapa? Jangan tanya-tanya. Nggak dapat sama sekali. Loh, 750.000 itu apa? Itu kenapa kok marah-marah? Karena punya penyakit kurang. Mana lagi?
Kalau mangga mana lagi itu manis loh, Bu. Betul? Tapi ini adalah sifat yang kurang manis di sisi Allah. Allah pernah menegaskan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba saya yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Lu alhamdulillah lu tiap hari kadang-kadang enggak baca kita kecuali sholat. Itu pun karena apa? Karena rukun qauli tanpa alhamdulillah enggak sah. Kenapa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Baca-baca itu karena Fatihah. La sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak dianggap sholat, tidak sah sholatnya bila tidak baca Fatihah. Itu pun baca alhamdulillah karena baca Fatihah. Kalau dalam keseharian kita sulit loh baca Fatihah. Bangun tidur langsung makan, bangun tidur langsung minum kopi tanpa dia bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nafas kami, ruh kami dikembalikan lagi. Kita tidak bersyukur. Ke WC, BAB, buang air besar dan buang air kecil, itu loh penyakit itu. Keluar kita tidak bersyukur, hanya tepuk-tepuk perut. Kobos samun saja. Padahal ada doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan penyakit dan telah menyehatkan saya. Itu penyakit loh, Bu. Sekarang dikeluarkan, rutin dikeluarkan oleh Allah. Kita tidak bersyukur. Berarti kita kena penyakit mana lagi. Tapi kalau Nabi ini dermawan loh Nabi. Sampai dari saking dermawannya Nabi itu disebutkan dalam sebuah hadis, kana ajwada minal khair, akana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Nabi itu dari saking dermawannya lebih dermawan daripada angin yang berhembus ini. Angin yang berhembus ini tidak diundang oleh Pak ADM. Tidak mungkin ada di situ catatan undangan kepada angin semilir. Tidak ada. Tapi angin ini datang. Kenapa? Untuk mendinginkan tubuh kita yang sedang panas. Datang. Ada AC alami. Alhamdulillah. Kita tuh kering, maaf loh Pak. Sering loh kita mendengar ada orang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Tapi akhirnya suatu ketika dia mendapat musibah, kemudian dia bilang, andaikan saya dulu tidak seperti ini, saya tidak akan seperti ini. Lambat sudah. Lambat. Telat. Kasep. Ketika sudah meninggal dunia, dia bilang, ya Allah, andaikan aku dihidupkan kembali sebentar saja, kami akan bersedekah. Kasep. Kalau ada orang mati mau bersedekah, siapa yang mau menerima? Hantu mau bersedekah. Tidak bisa. Senyampang kita masih hidup, masih diberi nafas, monggo beri manfaat. Sama seperti sekarang Pak ADM, perusahaan ini mengeluarkan uang untuk mengadakan pengajian sebesar ini, bekerja sama dengan pemerintah desa, NU, umbul-umbul macam-macam. Alhamdulillah. Tahu ceritanya Habib Mundir yang bermimpi Nabi ketika mengadakan acara malam tahun baru, itu banyak yang hadir, tahu-tahu dirawui oleh Nabi. Terima Mundir, saya bahagia acaramu itu mengurangi maksiat katanya. Terus beliau bertanya kepada Nabi, kira-kira yang paling sampean banggakan dari kami panitia itu siapa? Ternyata Nabi menjawab, tukang pasang umbul-umbul. Bukan ketua panitia, tukang pasang umbul-umbul. Kenapa? Karena manfaat umbul-umbul itu jelas. Google Map itu kadang sering membingungkan kita. Tidak memberitahu kalau ini tempatnya. Tapi kalau umbul-umbul, kita ada umbul-umbul bilang, oh ini loh tempatnya, luar biasa. Tapi mulai tadi ketika sambutan ketua panitia, yang saya hormati, sebentar ya, sebentar. Yang saya hormati,
yang saya hormati, ternyata tadi tidak ada. Kepada pemasang umbul-umbul yang saya hormati, oleh karena itu saya mewakili panitia kepada semua pemasang umbul-umbul yang saya hormati. Tepuk tangan untuk pemasang umbul-umbul. Alhamdulillah. Dan sebenarnya ada lagi yang paling jelas jasanya hari ini. Siapa? Penonton yang ngaji ini loh, yang hadir ini yang paling jelas jasanya. Kenapa? Tanpa Anda pengajian tidak akan mungkin bisa berlangsung. Musle jauh-jauh dari Madura loh, baru nyampe tadi subuh. Tapi ketika nyampe di sini sampai Anda ada, insya Allah mau pulang saya. Untuk apa saya berbicara sendiri? Wong saya tidak gila. Batlun nada ini. Jadi sampean telah memberikan maaf kepada memberikan jasa kepada saya. Simbiosis mutualisme. Ini simbiosis mutualisme. Saya memberikan manfaat, jenengan memberikan manfaat, panitia memberikan manfaat, sampean juga memberikan manfaat. Jadi semua ini sudah berjasa. Karena sudah berjasa, saya ulang, karena sudah berjasa, berarti Anda insya Allah masuk kepada manusia terbaik. Loh kok bisa yai? Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia itu adalah orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kelangkong. Dek emak abonjong. Alhamdulillah santai monak kana. Lanjut. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Yang di sana sama, terima kasih. Mereka bukan tidak mau mendekat, tapi panas. Panas. Tapi tadi ada laporan, mulai kemarin-kemarin bukan panas, hujan. Sampean pilih, mau hujan atau panas? Betul kan? Ketika ada pembanding, maka di situ ada bersyukur. Lah, alhamdulillah, mulai gelak dak maban, Bu. Mulai tadi loh panas, mengeluh karena panas. Ketika ada pembanding, mulai kemarin hujan, mana mau dipilih antara hujan dan panas? Baru keluar alhamdulillah. Bu, sebentar. Saya mau cerita ya. Istri saya ada di mobil itu. Enggak sebentar. Karena memang istri saya kalau istirahat, kalau ikut pengajian memang di mobil. Karena mobil itu memang di sket, ada bantal, ada apa tidur. Begini, enggak maksud saya, cerita saya itu kalau bohong kan didengarkan istri saya kan. Kan begini, ketika istri saya sakit, istri saya itu sakit loh Bu, pernah sakit sumsum tumor sumsum tulang belakang. Jadi ada tumor di sumsum tulang belakang. Ketika konsultasi kepada dokter spesialis bedah saraf di RSAL Surabaya, beliau bilang, ini kalau tidak dioperasi Pak lumpuh seumur hidup. Sampean pilih. Dioperasi ya bisa, tapi untuk menjamin sembuh 100% saya juga tidak menjamin. Saya pilih akhafud darurain, katanya Haji Soleh Wafid. Akhafud darurain. Saya pilih kepada risiko terkecil. Sudahlah operasi saja. Bismillah, timbang lumpuh. Oke, operasi. Apa yang terjadi loh Bu? Biar tahu sampean. Ketika dioperasi, diambil. Ini yang terjadi, saya bilang dalam hati. Musibah yang terjadi kepada istri saya, menurut saya berat sudah. Saya sampai nangis. Ini gimana anak-anak saya ke depan? Terus kemungkinan siapa? Kemudian yang saya ajak bermitra di pesantren ini, karena pesantren itu berat, karena pesantren saya itu tidak bayar,
tidak berbayar, santrinya sudah ribuan gratis. Terus salah satu yang memberikan semangat betul itu Pak, istri saya. Karena biasanya perempuan kan eman loh Pak ya, punya uang eman, tapi istri saya enggak. Ini anak-anak kita yang harus kita biayai gitu. Wah ruwet ini saya, ini kalau sakit terus gitu. Akhirnya apa? Saya nangis-nangis, saya ceramah, datang ke suatu desa, ketemu dengan kiai. Kiai, jenengan kok kayaknya galau. Kok kayak enggak biasanya berseri-seri, sampean sering mesem kok sekarang cemberut toh. Saya berpikir Kiai, saya punya istri sedang sakit sekarang. Sakitnya saya kasih tahu. Apa kata Kiai itu? Masih untung Kiai sampean. Kaget saya. Masa punya istri sakit sudah segitunya, dia bilang masih untung Kiai. Arya mochi apa yang minta kotem orang itu. Kata saya. Akhirnya apa dia bilang? Kalau istri Kiai masih bisa diajak bicara. Istri saya beberapa hari lalu sudah wafat katanya. Meninggal dunia. Punya sampean masih bisa diajak bicara, istri saya sudah meninggal. Akhirnya apa? Saya dengar musibah yang lebih tinggi, lebih berat, saya akhirnya enteng. Alhamdulillah, QOD. Betul? Artinya apa? Selama kita masih hidup, masih diberi nafas, kita masih makan enak, itu sudah bersyukur. Man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa saja yang masuk pagi bangun tidur dia aman keadaannya. Mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat. Indahu kutu yaumihi, yang mau dimakan hari ini ada. Fa'aka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha. Dia itu seakan-akan dia itu sebenarnya sudah sangat kaya, bagaikan memiliki dunia beserta isinya. Coba, apa yang tidak ada dari tiga ini di diri kita? Satu, kita aman apa enggak? Aman. Oh aman, alhamdulillah. Ada Pak Polisi, ada Pak Tentara, kena ini. Minta aman. Terkerjot. Pada security terkerjot. Apa kita teman latihan bentar. Coba. Aman. Coba. Mu'afan fi jasadihi. Kita masih sehat kan? Kalau tidak sehat sampean enggak mungkin ke sini kan? Oke, 2 sudah masuk. Indahu kutu yaumi. Hari ini ada yang dimakan, ada enggak? Berarti kita adalah manusia yang bagikan punya dunia beserta isinya. Cuma gara-gara tadi punya penyakit tadi itu, mana lagi? Akhirnya apa? Yang ada tidak disyukuri, yang tidak ada selalu diharap. Padahal kalau ingin tenang kehidupannya, syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Karena yang tidak ada belum tentu datang. Yang ada sudah ada di hadapan mata kita. Syukuri yang ada, jangan berpikir yang di luar sana. Cocok? Sip? Setengah 4. Piro? 35. Halo nang. Apa kata pemain, penonton jangan ikut-ikut. Rakyatnya jenengan itu cerdas-cerdas loh. Luar biasa. Terima kasih atas kritikan Anda. Aku capek berdiri. Sampean duduk enak-enak, saya capek lo berdiri. Saya duduk dimarahi dengan yang sana. Kenapa? Tidak kelihatan. Saya berdiri sudah 35 menit saya berdiri. Sampean duduk pai kepayan. Yang maaf. Yang kedua kaful adha. Nabi Muhammad itu menahan diri. Apa? Beliau itu paling tidak senang menyakiti orang. Siapa orang Islam? Orang Islam itu orang yang orang lain selamat dari mulut dan tangannya.
Siapa orang yang beriman? Orang yang orang lain itu selamat harta dan dirinya dari kejahatannya. Jadi kalau ada orang yang masih menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, berarti bukan Islam. Kalau ada yang sering mengambil dan mencuri milik orang lain, berarti bukan orang beriman. Hahaha. Ternyata maaf ya, ternyata Islam itu kalau mau berbuat sesuatu itu katanya suruh berpikir pada diri sendiri. Ada cerita loh Bu, ada anak muda dulu pernah datang pada Nabi izin, tapi minta izinnya itu mohon maaf, minta izinnya barang yang tidak benar. Nabi, saya mau izin mau berzina. Ada kan dalam hadis itu, saya mau izin mau berzina. Tapi Nabi kan orang sabar, untuk Pak kamu selek, ya denak dong. Nabi sabar. Saya mau izin loh Nabi mau berzina. Apa dimarahi oleh Nabi? Diajak berpikir. Apa diajak berpikir? Begini loh pertanyaan Nabi. Nah, bagaimana andaikan ibumu dizina oleh orang lain? Mau enggak? Enggak bisa. Bahaya ini. Kalau adikmu, loh jangan Nabi. Kalau saudaramu, loh jangan Nabi. Kalau istrimu, loh jangan Nabi. Sama dengan kamu mau berzina dengan perempuan, perempuan itu anaknya orang, saudaranya orang, bisa itu ibunya dari anak-anaknya. Akhirnya dia berhenti. Mohon maaf Nabi, saya khilaf. Itu anak muda dulu. Kalau sekarang Ustadz saya mau berzina. Ustadz saya mau berzina. Akhirnya oleh ustadznya bilang, gimana kalau itu ibumu, gimana itu. Terus akhirnya dia bilang, saya pamit aja ndak boleh, lebih baik ndak mau pamit sama sampean. Ruwet loh sekarang, cerdas. Jadi sekarang tuh mau cari orang pintar tuh banyak, yang sedikit tuh cari orang benar. Betul? Mau cari orang pintar tuh banyak lu sekarang, cari orang benar lu yang sedikit, cari orang cerdas tuh banyak. Orang yang mencapai kecerdasan intelektual, IQ tinggi tuh banyak. Menang lomba ini, lomba ini, lomba ini, lomba ini. Dulu tuh tidak menang lomba ini, tidak menang lomba ini, tapi ternyata kecerdasan spiritual orang terdahulu itu hebat. Keimanannya, ketakwaannya, akhlak loh orang dulu itu luar biasa. Sekarang guru ngaji tidak dianggap guru, iya kan? Guru ngaji sudah tidak dianggap guru. Kita itu sekarang itu maaf ya, maaf. Siapa yang dihargai? Sulit loh saya mau ngomong sekarang. Orang yang menghargai kita saja tidak dihargai, apalagi yang tidak menghargai. Pura-pura dia baik ketika ikut kerja sama orang lain, kemudian lirak-lirik dilihat bagaimana cara kerjanya. Suatu saat akhirnya dia berhenti, buka usaha yang sama dengan milik juragannya, kadang-kadang sampai motong. Bagaimana? Memberikan harga yang di bawah harga juragannya, dan akhirnya juragannya itu punya kerjaannya mati gara-gara mantan pekerjanya ini. Banyak apa enggak? Banyak. Pak, Bu, persaingan tuh boleh, tapi persaingan yang sehat, bersaing dalam kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Silakan bercepat-cepat untuk menuju maghfirah Tuhanmu, untuk menuju surga Tuhanmu yang lebih luas-luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Semoga semua yang hadir masuk surga, tidak merasakan panas di sana. Dia di mahsyar tidak merasakan panas. Tahta zillillah, di bawah naungan Allah. Yauma zillah la zilla illa zilluh, yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu sudah tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tapi Nabi bukan hanya tidak mau menyakiti orang, tapi Nabi itu sangat bersabar ketika disakiti oleh orang. Loh ini loh yang sulit. Saya sampai sekarang alhamdulillah tidak lulus.
Ketika disakiti oleh orang pasti ada keinginan untuk membalas. Sama? Pada berarti. Selapangan berarti. Berarti Anda semua satu server dengan saya. Satu server berarti dengan saya. Berarti satu frekuensi dengan saya. Sampai ada bahasa begini, mulut saya memang memaafkan, tapi hati saya tidak melupakan. Ada? Sip. Berarti omongan saya bukan hoax, tapi nyata di lapangan. Survei membuktikan. Pada tak gendana Allah, sabar itu sulit ternyata ya. Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Yang ada itu apa? Mau membalas. Awas. Apa kata Nabi? Dengarkan. Apa kata sabda Nabi? Takhallaku bi akhlaqillah. Kalian berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Bagaimana akhlaknya Allah? Tiap hari kita berbuat dosa, tapi Allah sama sekali tidak pernah dendam kepada kita. Ketika kita kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni kita. Berapa banyak nikmat yang kita terima, tapi kita balas dengan berapa banyak perbuatan dosa yang kita lakukan tiap hari. Betul? Dalam Sayyidul Istighfar disebutkan, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, saya mengakui bahwa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya, tapi saya juga mengakui berapa banyak dosa yang aku lakukan. Allah panas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah. Semoga diterima oleh Allah. Yang terakhir, sifat Nabi itu al-basyasha fil wajhi. Ini murah meriah tapi sulit dilakukan. Apa? Sering tersenyum. Sebentar, sering tersenyum. Ketika bertemu orang, kalau udah ada orang jangan tersenyum. Stres. Kalau ketemu orang tersenyum. Kalau kita sudah tidak dermawan, pakai uang, pakai materi, tidak dermawan, ganti dengan apa? Tersenyum ketika bertemu orang. Kadang kita tidak loh, meditnya luar biasa, bakhilnya luar biasa, ternyata tidak pernah tersenyum. Kata orang apa? Ondem boleh, mendung lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah tersenyum. Betul? Ada enggak? Siapa orangnya? Saya. Allah, saya ajak ngocai menagelak meron. Ada yang ngaku loh Bu ini Bu, Masya Allah. Penonton paling aktif mulai tadi. Super aktif. Al-basyasha bil wajhi. Dari semua sifat, dari sifat Nabi yang saya tadi jelaskan, keempat-empatnya, monggo jenengan pilih yang mana yang paling mudah bagi jenengan untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita mau minta syafaat, berarti harus
meniru salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah, dan semoga menjadi kebahagiaan di akhirat nanti, dan semoga kita semua yang hadir diampuni dosa-dosanya, dan di Bumi Sari nggih, PT Bumi Sari diberikan keamanan oleh Allah, diberi aman oleh Allah, keamanan oleh Allah. Semoga apa yang menjadi masalah cepat selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan, dan bila mana ada yang kurang berkenan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doanya dilanjutkan doa. Korang sip. Kapan-kapan kita akan ketemu lagi. Pak ADM berjanji akan ada maulid lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini channel-channel YouTube ini ceramah-ceramah saya banyak. Sudah lepas PC. Keluar lagi, tapi saya sering jadi korban. Sampean tidak bisa tidur, nyetel HP saya. Alhamdulillah. Sampean tidur, saya ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ja'alana Allah mimman yastawjibu syafa'ata wa yartaji min Allah rahmatahu wa ra'fata. Allahumma bihurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabis salikin linahjihil qawim, ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wasyurna gadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yastashfi'u bihil khalaiqu fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.